hari ini saya bawa di bawah sebuah tema adalah mengenal kejadian arwah orang mati. Ya, sebenarnya kelanjutan minggu kemarin, mengenal kejadian atau timbulnya arwah orang mati itu seperti apa. Karena dalam Alkitab Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya arwah orang mati. Ya, kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa tidak ada arwah orang mati, nggak ada. Dalam Alkitab diajarkan bahwa orang yang meninggal hari itu juga paling lama. Sebenarnya pengertiannya saat itu juga kalau dia meninggal. Yang percaya Yesus ini, setan juga percaya Yesus. Setan itu percaya Yesus. Setan iblis itu lebih percaya Yesus daripada saudara. Bingung kan? Perhatikan baik-baik. Setan iblis lebih percaya Yesus daripada Ibu Lisa. Setan dan iblis lebih percaya kepada Yesus daripada Ibu Hotma, daripada kita semua di sini. Dia lebih percaya. Bingung ya? Setan iblis lebih percaya kepada Yesus daripada Ibu Santi. Lebih percaya. Dan kalau kita jujur, ya barangkali saya pun lebih, ya setan pun lebih percaya kepada Tuhan daripada saya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Setan dan iblis lebih kenal Tuhan daripada saudara dan saya kenal Tuhan. Betul nggak? Iblis dan setan itu tadinya ada di mana? Adanya di surga. Kawan dengan Allah. Malaikat terdekat dengan Tuhan adalah iblis atau Lucifer. 1/3 dari malaikat-malaikat itu adanya di surga. Tadinya paling tua barangkali di sini kalau Inang, mamanya si Jeffrey, umur berapa Inang? 19 tahun. Oh 59, saya pikir 19 tahun. Kalau 19 tahun berarti ya siapa namanya anakmu yang bungsu si Juni lebih tua sedikit. 59. Haleluya. Yang paling tua di sini 59 tahun, saudara. Iblis, setan udah berapa usianya? Sudah miliaran tahun. Satu, pengetahuannya, pengenalannya akan Tuhan lebih pengalaman, lebih tahu. Setan iblis lebih tahu daripada pendeta. Ya, jadi pengalamannya ya lebih daripada kita. Hanya kuasanya saja. Kalau kita di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan lebih berkuasa daripada setan dan iblis. Hanya juga kuasa kita tidak boleh gunakan sesuka-suka kita. Ada orang yang menyakiti kita kemudian kita kutuk dalam nama Yesus Kristus, mati sekarang. Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan berikan dia kesempatan dulu untuk bertobat. Baru kemudian udah waktu mati. Kalau setan enggak. Orang yang bersekutu kepadanya saat ini gunakan kuasa setan, saat ini orang itu mati, yang disebut dengan santet. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita mau mengenal latar belakang kejadiannya adanya arwah. Ada arwah nenek moyang, ada arwah opung, kalau orang Batak bilang, ada arwah akong, ada arwah dua, kalau orang Nias bilang upo. Minggu kemarin saya sudah jelaskan itu melalui pengetahuan dari pendeta Daud Tony. Kita angkat pendeta Daud Tony. Memang ada orang-orang sakti yang lain ya, yang tadinya dukun-dukun hebat dengan dukun sakti, ya kita tidak angkat semuanya itu. Satu saja kita angkat. Nah, saudara, saat ini kita akan mempelajari arwah berdasarkan firman Tuhan. Yang jelas bahwa Tuhan tidak menciptakan yang namanya arwah. Dan sebenarnya arwah orang mati itu yang percaya itu dalam pengertian bertobat. Dia sudah bertobat. Saya katakan tadi apa? Setan lebih percaya kepada Yesus daripada saudara dan saya. Betul kan? Yang paling hebat lah yang langsung terlibat dengan Yesus. Seberapa hebatnya percaya Petrus kepada Tuhan. Bimbang dia. Tuhan, kalau engkau itu, ya suruhlah saya berjalan kepadamu. Yesus bilang dengannya, berjalanlah di atas air. Dia berjalan di atas air. Bimbang. Tidak percaya, tenggelam kembali. Hanya lebihnya kita bisa bertobat. Lebihnya kita bisa bertobat. Dan Tuhan ampuni. Karena ketika kita melakukan dosa, kita tidak merencanakan untuk berdosa. Kita tidak merencanakan untuk kudeta Allah. Kita nggak ada rencana untuk kudeta Allah dan menjadi Allah. Kalau Lucifer, dia sengaja mengkudeta Allah, ingin menjadi Allah. Dia berencana. Makanya Allah tidak mengampuni dia. Jadi saudara, jangan pernah berencana untuk berbuat dosa. Jangan sengaja berbuat dosa. Nah, kita lihat di dalam Alkitab tentang arwah tadi sudah dibacakan oleh Ibu Gembala, oleh WL. Di dalam 1 Samuel pasal 28
ayat 1 sampai 20. Jadi pada bagian ini berbicara tentang pemanggilan dan kehadiran arwah Samuel. Tapi arwah Samuel yang datang ini saya katakan kepada saudara, bukan arwah Samuel yang asli, tapi arwah Samuel palsu. Arwah apa? Arwah Samuel palsu. Kita melihat di dalam ayat 3. Ayat 3 berkata begini dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh Rama. Jadi Samuel yang kita bahas di sini yang akan dipanggil ini dikatakan dalam ayat 3, adapun Samuel sudah mati, sudah diratapi, ya, sudah dikubur. Karena Allah melarang orang bersekutu dengan arwah orang mati, Allah melarang keras supaya jangan ada dukun, maka dukun yang ada, yang ketangkap dibunuh, yang tidak ketangkap sebagian itu minggir keluar kota. Karena firman Tuhan katakan itu adalah kejahatan, kekejian. Nah, saudara, dikatakan di sana bahwa arwah Samuel sudah mati. Artinya kalau sudah mati, dia ini seorang nabi besar. Salah satu nabi besar di Israel adalah Samuel. Artinya kalau dia sudah mati, dia ada di mana? Ya, dikatakan ya ada 2 tempat ya yang mewakili surga. Satu di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Dan orang yang ada di pangkuan Abraham tidak bisa pergi ke neraka. Orang yang ada di neraka tidak bisa pergi ke surga. Mereka jalan-jalan, yuk camping dulu yuk ke neraka gitu. Seperti apa sih panasnya neraka? Ini kira-kira orang yang ada di surga. Yuk rame-rame yuk, kita yang lagi di neraka, yuk kita camping dulu ke surga. Seperti apa sih nikmatnya surga? Atau sebaliknya, yuk kita camping dulu ke neraka. Panasnya neraka seperti apa? Tuhan tidak pernah izinkan itu. Atau yang ada di neraka atau yang ada di surga, yuk ini udah rindu nih. Udah lama kali pun kita mengalami kematian. Jadi orang percaya Yesus itu tidak mati secara keseluruhan, tapi mengalami kematian. Yang mati tubuhnya, rohnya tidak. Udah lama. Ya, misalnya opungnya si Juni dengan Sari. Yang mana Juni, yang mana Sari? Ada yang tahu nggak? Yang mana Juni, yang mana Sari? Ada yang tahu? Kenalan dulu, angkat tangan. Juni dengan Sari. Boleh panggil Juni, boleh panggil Sari. Kecuali kalau itu Agustus. Ya, kalau Agustus panggil dia Sari. Maksudnya namanya itu ada gabungan. Saudara, opungnya si Juni. Sudah kangen kali lah aku sama boruku itu. Sudah kangen kali aku dengan boruku itu. Minta izinlah dulu. Kalau misalnya, anggaplah misalnya dia ada di pangkuan Abraham. Pak Bram, panggilannya Abraham ya. Pak Bram, minta izin dulu lah. Kebetulan aku sekarang ada cucu aku ini, namanya Juni. Malah namanya 2. Kalau dia bulan Juni namanya Juni. Kalau bulan Agustus namanya Sari. Saudara, Tuhan tidak pernah izinkan yang begitu. Kalau dia adanya di pangkuan Abraham, di Firdaus lah dia. Supaya apa? Supaya kita ini jangan tersesat, jangan disesatkan. Bingung kita kan? Pas datang dua-duanya, kita kan tidak bisa membedakan mana yang datangnya dari dari alam maut, dari neraka, dengan yang datangnya dari surga. Maka Tuhan tidak izinkan pergi berwisata ke dunia. Enggak, Tuhan tidak izinkan. Ya, kita sudah baca itu di dalam peristiwa Lazarus dengan orang kaya. Tuhan tidak izinkan mardalan tuh bumi, tidak diizinkan. Baik yang ada di hell maupun ada di heaven. Ya, tidak diizinkan mardalan. Ya, kalau dia di hell saja di situ.
mencerit-cerit, dia teriak-teriak, help me, karena dia di hell, karena dia ada di hell, maka dia teriak-teriak, help me gitu. Nggak ada yang bisa tolong. Iya, kalau dia di surga, dia teriak-teriak juga. Yang di heaven itu dia teriak-teriak juga, betul nggak? Yang di surga itu juga teriak-teriak. Teriakannya apa? Ayo, siapa yang tahu teriakan yang ada di surga? Teriakannya apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Itu dia. Jadi orang yang selalu memuji Tuhan itu semua orang-orang surgawi yang masih ada di dunia. Yang percaya berkata, tidak percaya berkata, diam gitu ya. Yang percaya dia akan berkata amin dengan sekeras-kerasnya. Yang ada di surga itu dia berteriak dengan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Jadi orang-orang yang calon yang memang tiketnya di neraka itu lagunya lain itu. Aku masih seperti yang dulu. Ya, melulu lagu cinta. Melulu lagunya itu lagu putus asa. Melulu lagunya lagu kecewa. Beda dengan orang-orang yang sudah punya tiket di surga. Ya, tadi di awal-awal kami memujikan. Wah, luar biasa. Semangatnya berapi-api. Ya, Ibu Gembala bilang saya melihat sepertinya ada 200 orang. Amin. Luar biasa saudara ya. Padahal belum ada 200 orang. Saya nggak tahu Tuhan utus berapa malaikat untuk kawal kita, saya nggak tahu. Karena tidak ada catatannya di Alkitab. Yang jelas pasti ada malaikat-malaikat. Ibu Gembala memuji Tuhan di sini. Tiket surga sudah ada. Buktikan kalau saudara-saudara ini punya tiket surga. Jadi kalau memuji Tuhan itu seakan-akan ya kami memuji Tuhan juga, nanti mati tetap aja masuk neraka, ngapain semangat. Iya, jangan begitu. Percaya engkau mati masuk surga. Amin. Seperti itu saudaraku ya. Jadi WL nggak usah kecewa, nggak usah putus asa. Orang memuji Tuhan, tidak memuji Tuhan, orang semangat, tidak semangat, tetap semangat. Amin. Ya, pemain musik di sini orang semangat, tidak semangat di sana, tetap semangat. Kita orang-orang yang beriman, demikian juga yang ada di sana. Saudaraku ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel itu sudah mati. Dia adanya di sorga. Kemudian ya, Saul seorang raja pertama yang diangkat oleh Allah. Dia melakukan banyak kesalahan, dia melakukan banyak pelanggaran, dia melakukan banyak dosa. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Saya ulang, Saul itu melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak dosa, dia tidak taat kepada firman Tuhan. Ketika dia didatangi orang-orang Filistin yang begitu banyak jumlahnya untuk diserang, dia ketakutan. Jadi orang-orang yang hobinya bikin dosa, orang-orang yang hobinya bikin kejahatan, ketika ada masalah dia ketakutan. Coba katakan kiri kan, orang-orang yang hobinya bikin dosa dan bikin kejahatan. Yuk. Ketika menghadapi masalah dia ketakut. Ya, makanya dua-dua gitu. Dua-dua. Coba Henny di sebelah Ibu Lisa. Satu Ibu Lisa mundur supaya ada teman. Henny malu. Dia ketakutan. Katakan kiri kanan. Kamu tidak begitu kan? Katakan kamu tidak begitu kan? Ya, sesudah dia ketakutan. Jadi jangan hobi bikin dosa, jangan hobinya bikin kejahatan, supaya kita ketika ada masalah tidak ketakutan. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Lalu kalau udah ketakutan, yang namanya orang percaya, orang Kristen Saul ini, dia raja yang diangkat oleh Tuhan.
Jadi ada juga orang-orang yang diangkat oleh Tuhan hobinya bikin dosa, hobinya bikin kejahatan. Jangan pikir orang-orang yang dipilih Tuhan tidak hobi bikin kejahatan, hobi bikin kejahatan juga, hobi bikin dosa. Enak katanya dosa itu, nikmat katanya dosa itu lebih enak daripada daging babi. Ya, jadi dimakannya terus. Enak kok. Saudara, maka bagaimanapun berdoa. Celakanya karena Saul hobinya bikin dosa, bikin kejahatan, doanya tidak dijawab oleh Tuhan, baik lewat mimpi dengan Urim maupun lewat perantaraan para nabi. Pada waktu itu masih banyak nabi, saudara. Ya tentu nabi yang bukan nabi-nabi tersohor seperti sekarang ini kan. Banyak hamba Tuhan. Misalnya hamba Tuhan tersohor itu adalah siapa di Indonesia? Misalnya Gilbert Lumoindo, tersohor karena dia dipakai Tuhan luar biasa. Tersohor misalnya pendeta Yusuf Roni, tersohor misalnya yang mantan dukun itu si Daud Tony, tersohor. Kiranya Tuhan kasih umur panjang dengan mereka, kuat dan sehat, hamba-hamba Tuhan yang hebat. Misalnya mereka sudah meninggal, tapi masih banyak hamba Tuhan yang lain. Di antaranya lah pendeta Pedi tahu, masih banyak gitu. Pada waktu itu yang tersohornya itu sudah mati, yaitu Nabi Samuel. Tapi nabi-nabi yang lain masih banyak yang bisa dipakai Tuhan. Pun melalui mereka pun Tuhan tidak berbicara untuk menjawab Saul. Baik lewat mimpi Tuhan tidak berikan mimpi, maupun lewat Urim, lewat tanda. Jadi kalau hobi kita, meskipun kita anak Tuhan, meskipun kita pejabat yang diangkat oleh Tuhan, kalau hobi kita bikin dosa, bikin kejahatan, saudara, tidak dijawab dengan cara apapun oleh Tuhan. Ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, si Saul ini apa yang dilakukannya? Dia mencari dukun peramal, dukun petenung yang tadi udah dibunuhin oleh dia, dan sebagian lolos, dia sendiri yang menyerang karena Tuhan perintahkan. Ada yang lolos tidak mati, mereka keluar kota gitu, mereka sembunyi. Dia sendiri yang berinisiatif, suruh anak buahnya cari dukun, cari petenung, cari peramal. Jadi kalau Tuhan tidak jawab doa kita dengan cara apapun, orang Kristen kalau Tuhan nggak jawab doanya, Tuhan nggak kabulkan, Tuhan nggak tolong, ujung-ujungnya lari dengan dukun. Saya ulang sekali lagi. Ya, orang Kristen pada umumnya yang Tuhan tidak jawab doanya, tidak kabulkan doanya, Tuhan tidak tolong dia, umumnya lari kepada dukun. Katakan kiri kanan, kamu jangan begitu ya. Serius loh, katakan kamu jangan begitu ya. Ya, walaupun kita sudah berdosa, melakukan kejahatan yang kita lakukan, bertobat. Bahkan kalau kita sudah bertobat pun, Tuhan tidak jawab doa kita, Tuhan tidak kabulkan kita, Tuhan tidak tolong. Jangan kedua. Katakan kiri kanan, kalaupun Tuhan tidak tolong, kalaupun Tuhan tidak jawab, jangan kedukun. Katakan kiri kanan, kamu juga begitu ya. Jangan kedukun, berbahaya. Amin. Nah itu saudaraku. Nah kemudian kita lihat lagi. Lalu kemudian perempuan itu, dukun perempuan itu memanggil Tadi dia siapa yang memanggil? Yang memanggil arwah Samuel siapa? Peramal, dukun petenung. Dia dukun. Orang yang najis, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang dipanggilnya siapa? Nabi Samuel, nabi besar, orang suci, orang kudus. Nah kita berpikir sehat saja, berpikir logis saja gitu. Ini dukun musuh Tuhan, orang najis, orang terkutuk dukun ini. Lalu kemudian dia memanggil arwah Samuel,
Allah itu, mungkin nggak Samuel mau datang? Andaikan bisa datang, mungkin nggak Tuhan izinkan? Tuhan tidak pernah akan izinkan Samuel bersekutu dengan dia, karena Tuhan sendirilah larang. Dan Samuel tidak akan pergi ke sana juga. Itu logikanya. Lalu kemudian, sebab kenapa? Apabila kita tidak menyelidiki ayat ini, kita benar-benar bisa sesat. Karena nanti ketika dipanggil perempuan itu, ketika dukun itu manggil arwah daripada Samuel, maka ada perkataan di dalam ayat 13 itu. Coba lihat baik-baik. Kalau nggak hati-hati, ini bisa dipakai setan, bisa dipakai oleh orang-orang pengajar sesat, pengajar setan. Ayat 13 itu saudara perhatikan baik-baik. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kamu lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Muncul sesuatu yang ilahi. Artinya ilahi di situ bukan Allah, tetapi roh. Bukan roh yang mulia. Lalu ayat 14 dikatakan, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jadi Saul sendiri tidak langsung melihat rupa daripada yang ilahi itu. Yang melihat adalah dukun. Dukun itu dikuasai setan, dikuasai iblis. Jangan ada satu kata pun dari perkataan dukun yang boleh dipercaya, karena setan iblis menguasai dia, mengendalikan dia. Setan dan iblis itu bapa pembohong sejak semula. Jangan ada yang ngantuk, sebab kalau ada yang ngantuk, itu juga setan bikin kita ngantuk, supaya kita tidak dengar firman Tuhan. Karena ini adalah rahasia yang sangat dalam, dan setan banyak menyesatkan orang-orang percaya dengan pengajaran yang kacau. Dikatakan kemudian bertanyalah kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawab perempuan itu apa? Ada seorang tua muncul berselubung. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Kacau, saudara. Dia sendiri tidak melihat, yang melihat dukun. Dia percaya dengan dukun, sementara dukun dikuasai setan, dikendalikan oleh setan. Dan tidak ada perkataan setan satupun yang bisa dipercaya, karena dia adalah bapa pembohong sejak semula. Celakanya raja ini berlutut. Celakanya raja ini menyembah. Kalau begitu siapa yang disembahnya? Dia menyembah setan. Raja menyembah setan. Jadi kita ini jangan salut-salut sekali lah dengan pejabat. Jangan salut-salut sekali lah dengan orang berpangkat. Karena kita juga nggak tahu kan seperti apa imannya. Tapi kalau saudara mau salut dengan Brigjen Terawan, kalau saudara mau salut dengan Mayor Jenderal Terawan bintang 3, ya salut, tapi kita tidak nyembah, karena nyata-nyata dia nyembah Tuhan. Majen pangkatnya, dokter, ya, dia menteri kesehatan, luar biasa. Kalau kita mau salutlah dengan dia. Maksudnya kita contohlah imannya, kita contohlah ketaatan, amin. Saudara, raja nyembah setan. Dia nggak lihat tapi percaya. Kita lihat berikut. Lalu saudaraku, dikatakan suatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Dari dalam bumi itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah dunia orang mati atau alam kubur. Ya, datangnya dari dunia orang mati, munculnya dari dunia orang mati, bukan munculnya dari surga. Munculnya dari alam kubur. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu seperti apa ya arwah orang mati itu adalah setan yang menyamar seperti orang yang meninggal. Dari kecil dia sudah ikutin sampai mati. Sampai sudah mati pun, sudah di neraka pun orangnya, atau sudah di surga pun orangnya, dia masih menyamar seperti orang itu. Setan itu tabah loh. Yang disamarnya itu, yang dipalsukannya itu aja udah masuk surga.
seperti Samuel ini udah masuk surga, dia masih bisa menyamar orang ini. Kita kalah tabah daripada setan. Kita lebih parah daripada setan. Ketidaktabahan kita lebih tabah setan itu. Yang disamarnya aja masih tetap tabah. Coba saudara pergi ke kuburan di sana. Kalau ada yang bisa melihat setan, ada lihat arwah, ada. Orangnya barangkali entah orangnya sudah di sorga atau sudah di neraka, arwah itu masih ada di situ, tabah kan? Hanya untuk menyesatkan. Kita untuk menyelamatkan orang, kita tidak ada tabah-tabahnya. Katakan kiri kanan, jangan seperti setan ya. Iya, katakan kiri kanan, jangan seperti setan ya. Malu dong sama setan. Iya, setan saja tabah. Kita ini para penakut semua, takut bersaksi, takut menginjil. Kita takut semua, serba takut. Setan nggak ada takutnya. Coba aja Ibu Hotma lewat di kuburan. Kalau nggak Ibu Hotma yang takut, harusnya setan yang takut. Ada Hotma lewat. Karena kenapa? Ada roh Tuhan di dalam diri Ibu Hotma. Roh yang ada di dalam diri Ibu Hotma itu lebih. Yang takut itu Ibu Hotma. Contoh aja Ibu Hotma kan nggak takut kan? Ya, kecuali kalau dibentak sama Bang Pian kan baru takut. Apa kau ini? Oh, ya sedih. Saudara, coba perhatikan firman Tuhan baik-baik, saudara ya. Dia munculnya dari dalam bumi, ya. Munculnya dari dunia orang mati, munculnya dari alam kubur gitu ya. Sedangkan firman Tuhan katakan apa? Kalau kita melihat Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesaat. Ayat 17. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Diperingatkan benar-benar, saudara yang kasih, jangan sesat. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari sorga. Atas itu sorga, bukan dari loteng. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari loteng. Bukan dari loteng. Yang ada di loteng adalah cecak. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari sorga. Maksudnya atas itu sorga, dan bukan dari dalam bumi, bukan dari alam kubur, bukan dari dunia orang mati, dari sorga. Diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Allah, yaitu Yesus. Padanya tidak ada perubahan, ya, atau bayangan karena pertukaran. Asli, saudara. Saudara, satu kali waktu Tuhan Yesus pergi bersama dengan 2 orang muridnya, yaitu Yohanes dan Petrus, pergi ke sebuah bukit. Tiba-tiba Yesus bercahaya dengan penuh kemuliaan. Dan tiba-tiba di situ ada Elia bersama dengan Musa. 2 nabi, 2 hamba Allah yang sangat diberkati dan sangat besar. Di depan mereka itu ada Elia dan ada Musa. Elia dan Musa sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Mereka lihat dan mereka perkataan, dan di situ terjadi kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan memperdengarkan perkataannya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, mereka bahagia, mereka senang, mereka sukacita, tidak ketakutan. Kalau ada pada ayat berikutnya itu mereka ketakutan, ya mereka tersungkur, mereka takut karena merasa tidak layak karena kemuliaan Tuhan. Jadi yang datang itu dari sorga, ya itu kasus khusus, cuman sekali, ya, cuman sekali, dan di situ langsung dikawal oleh Yesus yang adalah Allah. Elia bersama dengan Musa. Tuhan meneguhkan kepada pemimpin gereja mula-mula Petrus dan kepada murid yang terkasih bahwa
itulah anak yang dikasihi. Dua perkataan Tuhan. Sekali waktu Yesus dibaptis, Yesus berkata, inilah yang anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekali ketika dia memperlihatkan Yesus dalam kemuliaan dengan didampingin oleh dua nabi terbesar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita melihat lagi. Kita melihat ayat 19, ada nubuat dukun itu. Ada nubuat daripada dukun itu kepada Saul. Nubuatnya apa? Ayat 19, 1 Samuel pasal 28 ayat 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan kepada tangan orang Filistin. Dan besok atau Senin, karena ini minggu, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan aku itu siapa? Ya, itu yang menyamar sebagai Samuel. Maksudnya itu akan bersama-sama dengan aku, akan mati. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Perhatikan, saudara ya. Sekarang kita lihat, anggaplah Saul besok mati. Memang Saul mati. Tapi anak-anaknya enggak. Anak-anaknya tidak mati semua. Mari kita melihat 2 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan Abner bin Ner, artinya Abner anaknya si Ner, nama bapaknya Ner. Panglima Saul telah mengambil isi Boset, anak Saul, jadi tidak mati, dan membawanya ke Mahanaim. Berikut ayat 9. Serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel setelah Saul mati. Karena ini kan 2 Samuel yang kita baca tadi, 1 Samuel. Duluan 1 baru 2. Mati dulu Saul, baru anaknya Isi-Boset dijadikan raja oleh Abner bin Ner. Mati nggak? Tadi kan dinubuatkan ada anak-anaknya Saul akan mati besok hari Senin, kalau hari ini Minggu. Mati nggak? Nggak mati. Tidak mati, artinya nubuatan daripada dukun itu tidak tergenapi. Masa depan kita tidak bisa diketahui oleh dukun, sehingga kita jangan mengimani yang namanya bintang Leo, bintang Sagittarius. Nggak boleh. Masa depan kita ini rahasia Tuhan. Katakan kiri kanan, masa depan kita ini rahasia Tuhan. Ayah, jangan suka percaya dengan ramalan. Katakan kiri kanan, jangan suka dengan ramalan. Jangan suka dengan ramalan bintang. Ayah, saudara ya, bohong, nggak terjadi. Susah hidup kita karena masih mau sekali-sekali. Tuhan nggak bilang sekali-sekali boleh, enggak, sama sekali tidak boleh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nggak terjadi. Kita lihat lagi, itu baru anaknya. Kita lihat lagi ayat 10. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Nggak mati besok, masih hidup, malah memerintah 2 tahun. Jadi jangan suka mau ke dukun. Kena bohong. Percaya mati, saudara. Kemudian kita lihat lagi, ini Mephiboset, anak Yonatan cucu Saul. Ya, itu kan termasuk anaknya juga, cucu itu anak juga. 2 Samuel 9 ayat 11. 1, 2, 3. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Nggak mati kan? Cucu Saul kan nggak mati. Daud jadi raja, dia makan bersama-sama dengan Daud, nggak mati. Sekali lagi, dukun, setan bohong. Katakan kiri kanan, dukun dan setan pembohong. Tanya, masih mau ke dukun nggak? Yang mau ke dukun, kalau udah tahu firman Tuhan ini masih mau ke dukun, itu bodoh, saudara. Udah tahu firman Tuhan ini yang saya sampaikan hari ini masih mau ke dukun, itu bodoh. Karena mau dibodohin. Itu orang paling bodoh lah kalau masih mau ke dukun. Udah dengar, kalau kemarin ke dukun karena nggak tahu firman Tuhan, ya udahlah, memang kita nggak tahu. Tapi ini udah dengar firman Tuhan, masih mau ke dukun, bodoh. Bertobat.
nggak ada di sini. Tidak ada di sini. Lalu kemudian sekarang kita lihat lagi Michal. Michal itu mantan pacarnya Daud, anaknya Saul, udah jadi istrinya. Waktu itu ditawan, nggak dikasih dia gitu. Belakangan kembali jadi istrinya. Kita lihat Michal ya, Michal. 2 Samuel 3 ayat 14. 1, 2, 3. Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset anak Saul yang tadi jadi raja, ya. Berarti saudaranya Michal, ya, yang jadi raja. Dengan pesan, berikanlah istriku Michal. Berikanlah istriku Michal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit khatan orang Filistin. Mati nggak? Nggak mati. Paling tidak kita melihat di sini 3 orang dari keturunan Saul, 2 anak kandung, 1 cucu masih hidup. Jadi setan itu adalah bapak pembohong dari dulu. Iblis itu bapak pembohong dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dan agennya adalah dukun. Ada juga yang tidak dukun jadi agen dukun. Pembohong semua. Jadi jangan percaya. Makanya aku bilang, mohon maaf, kalau sudah dengar firman Tuhan ini, ya, sudah dengar firman Tuhan ini, masih mau kembali kepada dukun, memang itu orang paling bodoh lah. Karena kenapa? Mau dibodohin bukan lagi oleh sesama, tapi mau dibodohin sama setan, supaya jadi milik setan. Yang penting pada hari ini adalah bertobat. Kita lihat buahnya. Lihat buahnya di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 5. Baca itu baik-baik. 1, 2, 3. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Coba ayat 4-nya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunduslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau. Jadi pembawa senjatanya tidak bunuh dia. Tapi siapa yang bunuh dia? Karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi dia menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya sendiri, tidak dibunuh oleh pembawa pedangnya. Dia bunuh diri sendiri. Buahnya bunuh diri. Jadi resikonya datang ke dukun, datang ke peramal, bertanya kepada arwah, bunuh diri. Selesai sudah masa kerajaannya. Nanti akhirnya itu Isi-Boset pun hanya 2 tahun memerintah jadi raja. Artinya kalau bersekutu kepada arwah, suka tanya kepada arwah orang mati, suka ke dukun, calon-calon orang bunuh diri. Rumah tangganya berantakan, dinastinya berakhir. Saudara tinggal pilih, mau mempertahankan bertanya kepada arwah, kepada roh orang mati, ke dukun. Akibatnya itu Tuhan tidak menjawab engkau doamu, Tuhan tidak memberkati engkau, Tuhan tidak menolong engkau, karena engkau adalah kecil di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang terkutuk. Dia akan menyelesaikan engkau dari tengah-tengah dunia ini. Maka apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Bertobat. Amin. Itu yang kita harus lakukan. Akui dosa di hadapan Tuhan. Berjanji, Tuhan, betapapun sulitnya hidupku, mati pun aku tidak akan ke arwah. Mati pun aku tidak akan bertanya kepada roh orang mati. Mati pun akibatnya aku tidak akan pergi ke dukun. Yang percaya berkata amin. Katakan kiri kananmu, kamu harus begitu ya. Bilang, ya kamu juga dong. Masa cuma saya saja? Saudara, orang-orang yang pernah ke dukun, belum bertobat, belum diselesaikan di hadapan Tuhan, pekerjaannya berantakan, rumah tangganya berantakan, anak cucunya berantakan. Karena kenapa? Kutub alam kubur. Setan mengoprak-aprik hidupnya. Oleh sebab itu hari ini saatnya untuk kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya pernah ke dukun. Saya pernah bertanya kepada arwah orang mati. Saya pernah ke petenung.
Tuhan, mulai hari ini aku berjanji, meski aku harus mati, meskipun aku harus miskin, aku tidak akan kembali lagi ke sana. Karena kenapa? Kita menjadi lawan Allah, menjadi lawan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang terkutuk. Dari keturunan pertama sampai keturunan keempat, tidak selesai. Daripada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, lepaskan saya. Tuhan, merdekakan saya. Saya mau mengikut Tuhan meskipun sulit. Amin.